Oke, di hari kita mau ngebahas soal satu orang Jepang ya di Indo tuh yang lagi ngetop banget ya di media sosialnya Jepang. Ya di Indo juga lumayan ngetop sih, cuma di Twitter, di platform-platform lain gue liat nggak begitulah. Jadi ini orang nih kita panggil aja namanya itu nicknya Motor Yoshinoya. Ya kita sebut aja Mister Yoshinoya. Jadi si Mister Yoshinoya ini ada di Indo dan kerjaannya bolak-balik Indo sama Thailand. Dan dia tuh punya kerjaan yang amazing banget, tau gak lo apa? Jadi dia wisata anu-anu. Gue pikir Yoshinoya anjing dia wisata kuliner bangke. Nah yang jadi permasalahan, ini dia bukan wisata anu-anu biasa. Jadi dia ini pede. Jadi dia tuh nyari cewek-cewek tuh yang masih unyu-unyu gitu loh buat ituin. Dan parahnya lagi, ini tuh semua didokumentasin sama dia gitu loh. Dan diupload ke YouTube. Cuma sekarang video-videonya udah pada hilang, soalnya channelnya gosong. Nah, video-videonya ini kayak dokumentasi perjalanan dia, kayak kasih guide gitu. Oh, biasa nyari di sini, di sini. Ada satu video tuh yang terkenal banget, di mana dia tuh ke Lokasari. Habis itu dia ditarik sama emak-emak. Dan emak-emaknya ini GRM. Habis itu ya udahlah nawarin anak buahnya dan yang rata-rata tuh masih pada unyu-unyu. Ya udahlah si Yoshinoya ini anu-anu dan abis itu dia ada kasih satu statement tuh yang benar-benar nyakitin kalau buat gue ya. Jadi dibilang katanya kalau Indo sama Thailand itu aman katanya. Ini mah kayak surga buat orang-orang kayak mereka. Terus dia juga nawarin kayak jasa gitu lah. Jadi dibilang katanya dia bersedia jadi guide gitu kalau orang-orang yang pede-pede gitu mau kesini. Habis itu ya cuma mereka masih kasih fee ke dia. Dia kasih tahu, oh ini tempat bagus nih, tempat bagus. Dia ngarahin, terus dia yang kasih transport dan lain-lain. Itu kan bener-bener bangke banget nih orang. Terus ada plot twist ya. Jadi si goblok ini, dia tuh kena sakit kak. Dan gue gak tahu dia kena sakitnya itu antara ya di sini atau di tempat lain. Tapi yang pasti dia masih aktivitasnya itu masih aktif gitu loh dalam perihal wisata anu-anunya dia. Dan ini akhirnya bikin orang-orang Jepang tuh ngamuk ya sama dia ya. Jadi ada satu orang di Twitter tuh yang nicknya Hunter Tinuk. Nah dia tuh sama teman-temannya itu ngumpulin informasi tentang si Yoshinoya ini. Habis itu dikasih ke orang-orang Indo. Dia sebenarnya mereka ini juga udah lumayan berjasa. Jadi waktu itu kan ada kasus PD-PD tuh orang Jepang di sini. Itu mereka yang kasih infonya makanya pada bisa ketangkep. Nah karena ini heboh di media sosial Jepang, akhirnya pemerintah Jepang tuh nerbitin waran buat dia nih kalau dia tuh dicari. Ya udah, sekarang nih influencer-influencer Indo sama LSF akhirnya ngelaporin dia ke pihak berwenang. Dan lo tau gak apa kata pihak berwenang setempat katanya? Alhamdulillah katanya ini gak bener gitu loh, gak ada katanya di daerah-daerah sini yang kayak begitu. Dan soal red notice katanya belum nyampe ke mereka. Jadi statusnya si Yoshinoya ini masih bebas berkeliaran. Dan si Mama GRM ini juga masih bebas juga berkeliaran. Ya udahlah, akhirnya orang-orang Jepang mulai mempertanyakan nih katanya apa ada sesuatu gitu loh sama si Yoshinoya atau si Mama ini gitu loh. Ya kalau gue lihat-lihat sih sampai terakhir tuh masih diupdate terus tuh sama orang-orang Jepang ini. Ya kalau buat gue sih miris sih ya. Miris sama gue udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Soalnya ya lu lihat aja orang luar sendiri lebih peduli anjing sama negara kita gitu daripada orang-orang ya terutama ya gue nggak mau ngomong lah lu ngerti lah pihak yang mana gitu loh. Itu kan maksudnya sakit hati banget anjir, gue dengernya aja udah panas banget gitu. Dimana dia ngomong katanya kalau kita tuh waduh jadi surga itu tuh malu-maluin banget. Ya kalau negara lain bodo amat lah, ini kan masalahnya nama Indo disebut. Ini orang kan udah brengsek banget maksudnya. Ya gue juga nggak tahu maksudnya kenapa bisa dibilang ya nggak terbukti gitu. Padahal nih orang udah jelas-jelas ngaku. Tapi yang pasti yang gue lihat dari sini ya, gak mungkin juga settingan anjir. Kalau dia pak segoblok itu aja bikin kayak settingan gitu biar ngetop sampai tuh dia juga dicari anjir keluar sama pemerintahnya sendiri lagi. Jadi kan tuh gak mungkin. Cuma kalau menurut gue ya motivasi dia tuh aslinya duit. Ya emang dia punya klienan. Ya tapi tujuan utama dia juga buat dapetin duit dari situ gitu loh. Dengan nawarin jasa-jasa dia gitu buat nge-guide dan lain-lain. Kalau menurut gue sih mesti cepet diciduk. Jangan sampai ya orang luar itu mikir itu kita nggak serius sama masalah-masalah kayak gini gitu loh. Apalagi itu juga udah ngerusak nama kita gitu loh.
Ya ini juga kan masalahnya sama waktu. Dia tuh jadi carrier anjing, dia sakit. Mana ada satu user ya, dokter tuh, dia ngomong katanya kalau si Yoshinoya ini tuh kena sakit ini. Dan ini tuh juga menular banget gitu loh. Kan bake banget anjing, jadi dia nepa-nepain orang. Lama-lama kita jadi gudang penyakit gara-gara ini orang. Ya kalau gue sih masih percaya lah sama pihak-pihak berwajib di sini, dan gue lihat juga jago-jago aja, orang nyolong apa aja bisa ketemu. Ya maksudnya kan sekarang nih data-datanya udah jelas dari orang-orang Jepang. Oh lokasinya di sini, terus muka-muka yang menawarkan. Habis itu ya si Yoshinoya lah, dan ada teman-temannya juga di-update tuh komplotan-komplotannya. Ya mulai diburu lah Pak gitu. Jangan sampai ntar orang-orang luar tuh image-nya jelek tentang kita gitu loh. Oh iya lu, Indo gudangnya ini, surganya ini. Itu kan beneran aja malu banget kalau ada yang kayak begitu. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.